Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring, yaitu tematik IPA tentang sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia terdiri dari kapiler paru-paru, serambi kiri, bilik kiri, kapiler, bilik kanan, dan serambi kanan. Sistem peredaran darah manusia ada dua, yaitu peredaran darah tertutup dan peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil adalah darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagan dari sistem peredaran darah kecil manusia yang terdiri dari serambi kanan, lalu ke bilik kanan, kemudian ke arteri pulmonalis. Di sini darah yang dialirkan mengandung karbon dioksida. Nah, setelah itu darah akan dialirkan ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan oksigen. Nah, setelah darah dialirkan ke paru-paru, maka darah akan dialirkan ke vena pulmonalis dan serambi kiri. Di sini darah mengandung oksigen. Nah, sistem peredaran darah besar adalah darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Nah, berikut ini adalah bagan sistem peredaran darah besar manusia. Dimulai dari serambi kiri ke bilik kiri, lalu ke arteri besar atau aorta. Di sini darah mengandung oksigen. Lalu darah dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Di pembuluh kapiler tubuh terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan karbon dioksida dari sel-sel tubuh. Lalu darah dialirkan ke vena, lalu ke serambi kanan. Di sini darah sudah mengandung karbon dioksida. Nah, itulah tadi bagan dari sistem peredaran darah besar manusia. Oke, kita lanjutkan kembali dengan ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah adalah 1. Jantung, 2. Pembuluh darah, 3. Paru-paru. Nah, di sini akan jelaskan satu persatu organ tubuh yang mengalirkan darah ya. Yang pertama jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang. Yang pertama serambi kanan, 2 serambi kiri, 3 bilik kanan, 4 bilik kiri. Antara bagian bilik kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu 1. Pembuluh nadi, 2. Pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut dengan arteri, sedangkan pembuluh balik disebut dengan vena. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh melalui jantung.
Nah, di sini sajikan tabel perbedaan antara arteri atau nadi dan pembuluh vena atau balik. Kamu boleh perhatikan ya nak dan baca sendiri. Nah, organ yang ketiga yaitu paru-paru. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Nah, demikianlah pembelajaran kita. Berikut ini adalah tugas kamu. Silakan catat dan tulis soalnya. Oke, selamat pagi.